Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, apa kabar? Baik, rasanya Pak ada kesempatan siang hari ini Anda bisa hadir lagi, bisa bertemu kembali dengan Anda saudara di acara Ngobrol Bareng, di mana kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Kominfo Kabupaten Magetan. Dan ada tema menarik yang nanti bakal kita bahas bareng-bareng, tentu saja mengenai ASO saudara atau analog switch off yang beberapa waktu kemarin, beberapa waktu yang lalu juga ini sudah diberlakukan untuk tahap yang ketiga. Nah, selengkapnya nanti kita akan bahas bareng-bareng bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Eko Budiono, ini selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Magetan. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Siang Mas. Alhamdulillah, ini siang ini bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya, di suasana yang sebetulnya bentar lagi mau hujan ya Pak ya. Nah, mengenai analog switch off, ini memang untuk bulan ini Pak ya, ini merupakan tahap ketiga yang sudah berjalan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, nanti sebenarnya apa sih analog switch off ini? Mungkin saudara perlu penyegaran biar ingat terus nanti kalau diberlakukan lagi biar ingat, oh harusnya begini. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih awal lagi untuk masalah switch off ini, Pak Eko, monggo silakan. Baik, terima kasih Mas. Sebenarnya kita ASO ini ini adalah rangkaian dari program pemerintah yang tentunya untuk menjalankan apa yang sudah disepakati dalam satu konsensus internasional saat ada di ASEAN kemarin. Kesepakatan internasional. Ya, gitu. Bahwa diwajibkan untuk adanya perubahan sistem penyiaran dari analog ke digital. Sebenarnya simple bahwa ASO ini adalah penghentian siaran yang berbasis analog. Nantinya akan sistem digital semuanya dalam proses pensiarannya. Nah, ini memang ada perbedaan yang cukup tampilan ya di media televisi lebih jernih, lebih jelas, dan tentu gambarnya juga lebih punya kualitas tinggi. Jadi yang kemarin pakai sistem analog ya, itu nanti akan secara bertahap akan dihentikan proses penyiarannya. Itu Mas. Ya. Kalau dari segi keunggulan memang kalau kita ngomong digital ini memang lebih bagus ya. Baik dari suara lebih jernih, gambarnya juga lebih bagus. Mungkin dari frekuensi sendiri ini juga lebih bisa dikatakan lebih simpel gitu ya. Lebih istilahnya untuk frekuensinya lebih aman, lebih efektif. Lebih efektif. Gitu ya. Soalnya semakin banyak kan untuk di udara itu frekuensi itu semakin banyak. Semakin banyak gitu ya. Lebih terkhususkan kan gitu ya. Nah, kalau dari jadwal nih Pak, kalau tahun ini kan sebenarnya sudah kita di bulan ini sudah melalui tahap ketiga. Ini dari awal pemberlakuan ISO ini sebenarnya mulai dari kapan nih? Kalau ASO ini ya sebenarnya tahapannya mulai berlaku secara nasional. Harusnya ini 2 November ini harus sudah waktu tanggal 2 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah harus dihentikan. Keseluruhan penghentian siaran analog itu harus berhenti. Tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama yang paling lambat itu 30 April ya. Ini masuk di daerah Bekasi, di Jawa Barat, Jakarta, ibu kota. Kemudian tahap kedua paling lambat 25 Agustus dan tahap ketiga ini 2 November 2022. Termasuk di Magetan ini masuk di tahap 2 harusnya gitu ya. Harusnya ya. Ya, harusnya gitu. Di tahap 2. Tapi sejauh ini untuk di Magetan sendiri masih bisa loh Pak nangkap siaran analog
Ya. sampai sekarang. Ini bagaimana? Permasalahan begitu, Mas. Memang pemerintah memprogramkan bahwa ASO ini harus selesai tanggal 2 November kemarin. Tapi dari rangkaian rapat koordinasi yang kita ikuti kemarin bahwa memang kemungkinan akan ada mundur terkait dengan penjadwalan ini. Ini sehubungan dengan infrastruktur pendukung yang memang belum bisa terdistribusikan. Karena apa? ASO ini kan harus kita harus siapkan STB ya. Jadi ketika nanti sudah dilaksanakan ASO ini, masyarakat sudah siap. Nah, kesiapan apa yang paling urgent adalah bagaimana mereka bisa menangkap sinyal televisi dengan alat yang telah ditentukan oleh pemerintah STB itu, dan pemerintah bersama stasiun televisi sudah berkomitmen untuk bisa memfasilitasi itu. Gitu. Dari stasiun TV sendiri? Dari stasiun TV sendiri sejauh ini sudah istilahnya memang sudah ancang-ancang seperti itu, Pak ya. Di beberapa kota, di Surabaya, ada di Bekasi yang kemarin kita kasus case ya, yang sudah mulai pendistribusian ini sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan dengan diiringi pendistribusian STB ini ke masyarakat. Utamanya bagi mereka yang sudah didata mendapatkan secara gratis oleh pemerintah. Karena pemerintah mempunyai program untuk pemberian STB secara gratis yang didasarkan pada data, data yang telah diverifikasi ya kemarin. Data keluarga tidak mampu calon itu sudah ada semuanya. Dan itu juga sangat istilahnya sinergi, ada sinergi dengan stasiun televisi. Jadi pemerintah juga menyiapkan, stasiun televisi juga menyiapkan, tapi jumlahnya tergantung kemampuan masing-masing tentunya sudah disepakati. Kalau di Magetan sendiri nih Pak, dari jangkauan siaran digital ini, ini apakah sudah mulai keseluruhan dari stasiun TV yang memberikan akses digital, atau baru sebagian, atau berapa yang sudah mulai beroperasi di akses digital ini? Sejauh ini dari pantauan kita semuanya hampir sudah mengarah ke akses digital ya. Hanya beberapa stasiun aja yang belum ya, tapi kita nggak bisa nyebutin yang hampir keseluruhan kita pantau kemarin 75% lebih ya, untuk bisa dia sudah bisa diakses melalui digital ini. Sudah, meskipun ya analog juga masih bisa gitu ya. Berarti ada istilahnya ada dua pilihan saat ini, masih ada dua pilihan, mau di digital atau analog ya. Kemungkinan seperti itu ya. Memberikan kesempatan nih mungkin seperti itu ya. Masa transisi ya, migrasi namanya, migrasi ke analog ke digital. Nah ini perlu penyesuaian Mas ya. Mungkin pemerintah juga berpikir bahwa tidak mungkin langsung ketika infrastrukturnya belum siap kan ya. Nah infrastruktur ini juga perlu dukungan kerjasama semua pihak, termasuk dari stasiun televisi ya, yang punya kepentingan di sini. Gitu. Sejauh ini stasiun televisi juga sudah, kalau di Magetan sendiri udah bisa mengakses ada sekitar 75% dari jumlah stasiun TV yang ada. Terus kemudian dari kesiapan masyarakat sendiri mungkin yang belum punya alat atau itu belum. Memang banyak sih Mas pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan kapan ini dimulai, juga dari teman-teman distributor alat ini yang menanyakan, kan mereka juga sangat berkepentingan punya istilahnya mungkin aksesnya dia dapat ketika nanti ada pembelajaran ASO ini sudah dilaksanakan. Ini sudah banyak pertanyaan ke kita, ke Kominfo, ke bidang kita, kapan sebenarnya pemerintah akan menghentikan. Tentu kita juga berpedoman pada apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat ya. Kalau memang dimungkinkan masih perubahan-perubahan itu Mas, karena mengingat ya kesiapan masyarakat juga dampak dari pandemi banyak juga. Walaupun memang secara umum memang batas waktunya 2 November. Tapi dari ketentuan SK Menteri Kominfo itu masih dimungkinkan adanya perubahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang saya sampaikan. Istilahnya masih ada waktu tenggang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar istilahnya persiapan agar nantinya bisa menikmati siaran digital seperti itu. Iya betul, iya Mas. Baik, Sobat Terasi, nanti kita buka kesempatan untuk Anda yang bergabung, monggo silakan. Ada line telepon juga WhatsApp di 0351896137 atau di 081130202906. Karena juga masih banyak sekali mengenai kesiapan apa saja dan langkah apa saja yang nanti bakal dilakukan dari pihak Kominfo Kabupaten Magetan sendiri mengenai masalah ataupun mengenai kebijakan yang baru ini. Nantikan obrolan kita selepas beberapa informasi berikut ini.
Rasi 90,6 FM, Radio Keluarga Anda. Baik, Sobat Rasi, masih berlanjut obrolan kita di kesempatan siang hari ini bersama Bapak Eko Budiono selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, Sobat Rasi. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik. Tentu sejauh ini masyarakat seluruh Indonesia ini menggunakan ataupun memakai fasilitas siaran televisi analog yang tentu saja berbeda dengan kebijakan yang baru dengan diterapkannya siaran digital yang bisa dinikmati sekarang. Nah, tentu kelebihan yang ada di lapangan saat ini ataupun kelebihan dari siaran digital ini tentu tadi sudah disampaikan bahwa siaran juga lebih bagus seperti itu Pak ya, suaranya juga lebih jernih, terus untuk frekuensinya juga lebih simple dan juga lebih bisa memuat banyak seperti itu gitu. Kalau dibandingkan siaran analog atau siaran biasa seperti itu. Nah, sejauh ini kalau dilihat dari Magetan sendiri, ini tadi juga sempat disinggung bahwa siaran analog juga masih bisa dinikmati di Magetan ini. Di beberapa daerah, di beberapa titik masih bisa menikmati siaran analog karena memang dimungkinkan bahwa mengenai prepare ataupun persiapan dari masyarakat sendiri mengenai peralatan mungkin atau dari sosialisasi yang mungkin belum tahu ini loh nanti kalau mau nonton TV harus pakai alat ini, harus pakai alat ini. Nah, yang jadi masalah sekarang beberapa minggu kemarin beredar informasi bahwa ini harga STB ini naiknya luar biasa. Ini mungkin ada solusi nantinya yang tentu saja bagi masyarakat yang ingin menikmati siaran digital nih Pak. Bagaimana? Baik Mas, terima kasih. Tapi sebelumnya saya sampaikan Mas ya, mungkin kan ada pertanyaan, tanda tanya dari masyarakat ya. Kenapa sih kita tuh pakai analog sudah bisa kok, sudah bisa menikmati. Kenapa harus ganti-ganti TV digital, siapa segala kan gitu. Mungkin pertanyaan dari masyarakat. Wong gini aja wis iso kok dadak neko-nekoan gitu bahasanya gitu ya. Ada itu dulu yang pengen saya jelasin ke masyarakat. Gini, bahwa kita kan hidup dalam suatu ekosistem ya, ekosistem dalam hubungan dengan negara-negara ya. Kita bangsa Indonesia ini tidak hidup sendiri. Kita itu sangat punya keterkaitan dengan negara-negara lain dalam suatu ekosistem sistem pergaulan internasional kan gitu ya. Nah, ini terkait dengan kenapa kita harus memakai analog selain dengan digital ini ada kualitas ya yang siaran yang bisa kita nikmati lebih baik, tapi ini juga sebagai bagian komitmen pemerintah Indonesia ya dalam menjalankan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Nah, Indonesia ini sebenarnya terlambat dalam penggunaan siaran digital ini dibandingkan negara-negara tetangga yang sudah meratifikasi perjanjian kemarin ya. Nah, untuk itu pemerintah terus berupaya untuk bisa melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi perjanjian ini. Nah, beberapa hal ya mungkin yang harus diketahui kenapa juga harus digital, karena satu yang digital itu penting untuk meningkatkan kualitas gambar ya dari siaran-siaran televisi. Kemudian untuk sebagai apa yang saya sampaikan tadi bagian komitmen bangsa Indonesia ya terkait dengan digitalisasi ini dan juga peningkatan layanan internet dalam mendukung transformasi digital itu. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa kalau sudah ada istilahnya migrasi analog ke digital ini kan tentu ada infrastruktur yang harus didukung ya terkait dengan penerimanya, alat-alatnya ya, kesiapannya bagaimana. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pemerintah sebelumnya sudah memprogramkan ya terkait hal ini dengan menetapkan tanggal 2 November itu batas akhir penyiaran secara analog. Namun demikian nampaknya hal itu belum berjalan dengan mulus ya. Karena apa? Karena distribusi STB ini juga sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Istilahnya belum 100% ya bisa mengcover ya. Karena pemerintah ingin migrasi televisi analog ke digital ini
tidak membebani masyarakat secara keseluruhan ya. Nah, dengan konsekuensinya apa? Nah, kemarin juga ada pendataan, pemerintah akan loh ya, saya tanda petik, akan memberikan bantuan terkait dengan STB kepada calon-calon penerima yang sudah terdata itu, selain dari stasiun televisi. Berarti Itu. memang komitmen pemerintah sendiri akan memberikan bantuan STB Ya, ini kepada masyarakat yang bisa dikatakan kurang mampu ya. ya. Seperti itu karena berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Ya, dari DTKS. Dinas Sosial Ya, seperti itu. Jadi data DTKS kemarin sudah kita kirimkan ya ke Kementerian Kemendagri dan juga Kemenkominfo ya, sebagai kementerian yang bertanggung jawab terkait ini, yang punya gawe ini. Namun sampai sekarang juga belum ada kejelasan kapan itu distribusinya, dan tentu ini sangat berpengaruh pada masyarakat yang menunggu menanti-nanti. Sangat dinanti seperti ini. Iya. Agar bisa segera menikmati siaran digital kan. Iya. Tapi Ya Pak ya, mungkin untuk siaran digital ini tidak hanya berlaku untuk televisi saja, mungkin radio juga begitu. semuanya nampaknya nanti akan secara bertahap ya, terkait dengan peralihan frekuensi ini agar tertata frekuensinya itu gitu. Jadi istilahnya memang tahap pertama untuk saat ini hanya untuk televisi saja. Televisi. Bertahap ya, nanti berikutnya juga radio akan diberlakukan untuk sistem digital juga. Iya, betul. Sebenarnya ini untuk mengurangi gangguan interferensi spektrum, Mas, frekuensi ya, sebenarnya di situ. Jadi informasi kan frekuensinya banyak, semakin Banyak meningkatnya teknologi, bagaimana kita juga menggunakan HP, gadget, semuanya. Itu kan akhirnya kalau tidak ada pengaturan terkait dengan frekuensi juga akan terganggu. Akan gitu. saling tumbuk seperti itu. Iya. Nah, Sahabat Terasi, untuk Anda yang bergabung monggo silakan, ingin bertanya kepada Pak Eko Budiono, mungkin nanti bisa dijawab, tentu berkaitan dengan masalah isu atau pengalihan sistem analog ke digital ya istilahnya, yang tentu saja mungkin Sahabat Terasi sebagai masyarakat awam ada yang belum begitu paham masalah sistem digital ini. Nah, jangan khawatir, dari pihak pemerintah sendiri baik Kominfo Magetan ini juga akan mengupayakan, akan memberikan ataupun menyalurkan bantuan STB gratis kepada masyarakat Magetan, seperti itu Pak ya. Karena memang datanya kemarin sudah diserahkan ke pemerintah pusat. Ya, kita masih nunggu ya, Masih nunggu bagaimana hasilnya, tidak ya. lanjut itu ya. Tapi yang jelas data-data yang kemarin mungkin masyarakat sudah didata, ataupun yang sudah merasa kok saya sudah lama ini. Nah, ini karena kita masih nunggu juga dari kementerian terkait hal ini, ya, bagaimana ke depannya gitu. Pokoknya ditunggu aja Sahabat Terasi. Pokoknya yang pasti karena memang semuanya melalui proses seperti itu ya. Jadi nanti ada yang jelas itu sudah diprogramkan, jadi ditunggu aja, insya Allah nanti juga bisa secepatnya datang dan bisa digunakan seperti itu. Oke, masih ada waktu untuk obrolan kita nanti Pak, selepas beberapa informasi yang bakal hadir tentu saja. Untuk Anda yang ingin bergabung monggo silakan, tapi setelah yang satu ini. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Kembali kita masih di ngobrol bareng bersama Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, dan juga masih bersama Pak Eko Budiono. Dan tentu saja tadi sudah banyak sekali yang sudah kita obrolin mengenai kesiapan ataupun tujuan dari isu sendiri, ya kan? Tentu dong, Sahabat Terasi juga sekarang lebih sedikit paham mengenai peralihan dari analog ke digital. Nah, ini sejauh ini Pak dari Kominfo sendiri, apakah sudah melakukan apa namanya sosialisasi atau bagaimana kepada masyarakat? Sejauh ini kita sudah secara masif melakukan sosialisasi melalui media sosial kita yang dikelola oleh Kominfo, juga melalui media-media komunikasi yang kita kelola ya. Misalnya dengan kebetulan juga kita Rasi ini juga bagian sosialisasi nih hari ini ya. Juga sebelumnya juga di radio kita juga melakukan sosialisasi untuk kesiapan terkait migrasi analog ini. Dan yang terpenting Mas, banyak pertanyaan di media sosial, di akun medsos kita itu
nantinya apa, digital ini harus berbayar kan gitu ya. Nah, ini perlu saya jelaskan, ini beda ya antara TV digital ini bukan seperti bayangan bahwa ini nanti TV streaming yang nantinya memerlukan biaya kuota internet, tidak ya. Jadi sangat beda banget, dan kemudian tidak seperti juga TV satelit ya. Siaran TV digital memakai teknologi antena penerima, jadi tidak kayak TV pakai satelit itu, dan bukan TV berlangganan ya. Beda, walaupun secara ininya salurannya melalui TV digital ini kita banyak menikmati saluran televisi di sana bervariasi daripada analog kan gitu ya. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan masyarakat sejauh ini. Nanti ATM bayar kan? Nah, itu banyak pertanyaan ya, karena ada perubahan, tidak dipastikan tidak ya, tidak ada berbayar tiap bulan seperti TV berlangganan ataupun TV-TV kabel lainnya, tidak ada. Jadi memang itu sistemnya aja yang kita ubah gitu ya. Jadi memang ini murni free, gratis. Free gratis. Jadi masyarakat bisa mengakses ataupun bisa melihat tontonan tanpa harus membayar. Iya, memang di awalnya harus ada menggunakan STB untuk bisa mengakses TV digital ini. Makanya itu pemerintah juga berupaya untuk memberikan bantuan ya, dalam arti kepada keluarga yang kurang mampu, yang mempunyai televisi. Saya tekankan keluarga mampu yang mempunyai televisi dalam pendataan itu. Bagi mereka yang tidak mempunyai televisi ya tidak. Jangan sampai nanti disalahgunakan, dan mereka yang mungkin dalam satu keluarga itu keluarga kurang mampu, isinya lansia yang sudah tidak ada televisinya, dikasih ya, kan salah sasaran nantinya. Yang jelas data-data yang kita ambil kemarin adalah yang sudah dari DTKS itu masih dipilahi lagi lah mereka yang benar-benar punya televisi di rumah mereka. Berarti memang benar-benar istilahnya tepat sasaran. Tetap sasaran. Diharapkan tepat sasaran. Bayangkan STP ketika nanti dikasihkan ke seluruh keluarga yang tidak mampu, ya kan, kita banyak juga yang tidak ada televisinya. Itu masalahnya. Kalau nggak ada televisinya kan nanti ini mau mubadir. Malah nggak bisa dipakai kan begitu. Mubadir, iya. Ya, mungkin ada satu lagi nih Pak, mau disampaikan ke Sahabat Rasi. Ada ya himbauan atau bagaimana mengenai sejauh ini Dinas Kominfo menghimbau pada masyarakat tidak perlu panik untuk mengantisipasi adanya ASO ini. Nantinya kita akan terus melakukan sosialisasi ya. Kapan pastinya ASO ini akan diberlakukan secara tetap ya. Nah, ini untuk mengantisipasi apa yaitu melonjaknya mungkin mungkin ada keluhan dari masyarakat ke kita ini karena tidak ada pastian, karena informasi ini akhirnya harga-harga yang STB antena itu naik semuanya gitu ya, naik semuanya. Jadi memang hukum pasar seperti itu ya, ketika memang kebutuhan meningkat akan terjadi kenaikan harga ya. Nah, itu makanya itu masyarakat diharapkan tenang dulu sambil menunggu nanti instruksi dari pemerintah pusat. Memang hari-hari ini seluruh kementerian fokusnya di mana? Persiapan G20 yang hari ini sudah berjalan di Bali. Mungkin setelah itu akan konsentrasi lagi pada terkait ASO di beberapa tempat yang masih belum selesai atau terselesaikan ini. Jadi intinya masyarakat nggak usah panik. Ya. Selama juga saat ini masih bisa menikmati siaran analog juga, enjoy aja, tetap dinikmati aja kan begitu kan Pak? Ya, kita pemerintah juga di Kominfo juga akan terus melakukan update informasi terkait kepastian ASO ini diberlakukan. Jangan sampai nanti ASO diberlakukan masyarakat tidak tahu, dan ini yang dirugikan juga masyarakat. Ya. Nah, kalau kemarin dari hasil koordinasi kita memang kesiapan masyarakat dalam hal ini kesiapan ini yang paling besar adalah terkait dengan kesiapan alat untuk menangkap digital ini ada di masyarakat baru ASO diberlakukan. Nah, ini berjalan beriringan. Gitu. Jadi memang harus ada kesiapan, persiapan dari masyarakat tentu saja. Dari pemerintah juga saat ini lagi mempersiapkan agar semuanya bisa menikmati secara gratis tanpa harus ada
berbayar Ya, seperti itu. Tapi tidak semua. Tidak ya kan? semua. Ya yang mampu ya jangan yang mampu ya jangan marry sama yang dapat bantuan ya kan. Iya. Yang mampu ya paling tidak harus upaya sendiri Iya. gimana caranya dapat STB. Loh, biasanya mereka juga pakai TV berlangganan. Iya. Karena bola masa harus STB-nya harus nunggu pemerintah. Yang gratisan gitu. Iya, terima kasih Pak Eko Iya, Budiono siap. sudah ngobrol-ngobrol Terima kasih pagi hari banyak. ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat Magetan khususnya ini akan memberikan wawasan baru mengenai sistem digital. Nah, nantikan seperti apa nanti sahabat Rasi. Mudah-mudahan Pak Eko nanti bisa hadir lagi ngobrol lagi mengenai update terakhir dari ISO ini ya. Siap, Mas. Kita akan siap untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terima kasih banyak. Siap. Sampai jumpa. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Demikian tadi Sobat Rasi, obrolan kita di kesempatan siang hari ini bersama Pak Eko Budiono selaku Kepala Bidang Informasi dan juga Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Magetan. Nantikan obrolan kita di kesempatan berikutnya. Dan saya Andra mohon pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.